profesi apapun itu pasti punya prinsip-prinsip yang sifatnya hafalan, luar kepala. Dan ini hafalan yang penting 3P. Ngomong-ngomong, saya pertama kali dengar materi ini 14 tahun yang lalu. Tapi saya luar kepala sekali kalau bicara tentang ini. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting. Jadi ibaratnya sama seperti kita kalau anak-anak sekolah pasti hafal luar kepala Pancasila misalnya, pasti hafal luar kepala Sumpah Pemuda misalnya. Nah di One More sama. Nanti kita mau untuk punya bisnis jaringan yang besar, menjadi pemimpin profesional, ada hafalan-hafalan dan ini salah satunya. Ya, jadi ini kita bicara tentang saat Anda melakukan presentasi dan bayangkan selama saya bicara ini presentasinya itu one on one, teman-teman, 1 lawan 1. Ya kan, di mana nanti prinsipnya tetap bisa dipakai dan memang harus dipakai saat Anda melakukan presentasi di depan banyak orang, table talk misalkan, atau melakukan presentasi boom baik online maupun offline. Yuk, 3P, presentasi pribadi dan prospek. Kita mulai dari P yang pertama. Next slide. Yaitu kualitas presentasi. Jadi 3P itu nanti yang akan menentukan teman-teman orang akan join dengan Anda atau tidak. Kayak begitu. Jadi suksesnya diukur adalah orang join dengan Anda atau tidak, join One More atau tidak. Join loh ya, hanya bukan sebatas beli produk. Ya, yang pertama, melakukan presentasi tentu saja penguasaan produk. Orang menguasai produknya atau tidak pasti akan berpengaruh. Presentasinya itu jadi bagus atau tidak. Ya. Yang kedua, dia menguasai marketing plan atau tidak. Jadi saat melakukan presentasi, jadi di sini kita bicara tentang Anda bercerita tentang produk One More-nya sekaligus peluang usahanya, bukan cuma produknya saja. Jadi disebut presentasi itu kalau Anda cerita produk dan cerita peluang bisnisnya. Kalau cuma cerita produk saja tanpa peluang usahanya atau marketing plan-nya, itu bukan presentasi, itu namanya jualan. Beda ya, gitu. Kita samakan persepsi, presentasi berarti cerita. Nah, kemudian orang yang Anda prospek itu juga akan melihat kualitas presentasi Anda dari Anda bawa yang ketiga nih, bawa stok produk atau enggak nih. Kayak begitu. Cerita babi bu, ditanya produknya mana? Enggak bawa. Bawa juga sudah sobekan yang dipakai. Ya, janganlah seperti itu. Kelihatan presentasinya tidak profesional. Lalu berikutnya, Anda bawa flip chart atau brosur, ya, baik yang hard copy maupun digital. Ya, sebentar lagi One More akan menerbitkan hard copy-nya, flip chart yang official. Itu juga akan orang melihat presentasi Anda profesional atau tidak. Meskipun saya tahu banyak di antara teman-teman termasuk di tim saya bisa cerita produk lalu pakai kertas digambar-gambar gitu ya. Oh, bonusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak apa-apa, tapi kalau dipikir-pikir, satu, bukankah lebih profesional ketika Anda tunjukkan PowerPoint? Ya, dengan laptop atau misalnya ya ada flip chart, ya cetak. Nah ini sementara belum ada gimana Pak Alang caranya. Anda sudah terima PowerPoint marketing plan dari One More. Yang dilakukan online saya salah satunya, dia mengeprint itu Bapak Ibu per lembar lalu dibelikan clear holder. Tahu kan ya yang kayak map yang ada plastik-plastiknya lalu dimasuk-masukkan seperti itu. Karena dia nggak punya laptop. Kayak begitu. Itu akan lebih profesional. Ya, menentukan kualitas presentasi Anda. Orang akan peluangnya akan lebih join, wah ini One More presentasinya profesional sekali, ada gambarnya, ada gambar produknya, kayak gitu, grafik-grafiknya, tabel-tabelnya jelas. Yang kedua, contohnya begini, kalaupun saya jago gambar-gambar seperti itu, bisa jadi orang tidak join sama saya, Bapak. Kok malah begitu, Pak Lang? Karena orang berpikir ya dia suka produknya, suka bisnisnya, tapi kalau suruh gambar-gambar kayak Pak Lang gitu aku males, aku nggak bisa. Akhirnya daya tolak karena kesan pertama bisa jadi gitu ya. Tapi kalau mereka melihat Anda pakai flip chart seperti itu, hanya nunjuk-nunjuk dan cerita, mereka bilang oh kayaknya gampang di bisnis One More, saya juga bisa. Oke, nah yang keempat ini pemahaman tentang industri MLM-nya juga perlu Anda kuasai. Maksudnya apa? Jadi tahu Appli itu apa, ya kan? Lalu MLM itu seperti apa, ya? Perusahaan-perusahaan lain seperti apa, sehingga Anda mengesankan bahwa memang Anda orang yang paham tentang industri ini.
Karena kalau tidak seperti itu, orang hanya taunya dipikir kita jadi penjual produk saja. Ya. Nah, yang kelima, ini saya taruh terakhir tapi justru paling penting Bapak Ibu. Jadi saat melakukan presentasi yang menentukan kualitas presentasi Anda itu akan kelihatan bagus atau enggak adalah Anda perlu menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Maksudnya gimana Pak Alang? Ya gampangnya begini, janganlah Anda presentasi duduk di ruang tamu orang, jelasin produknya, jelasin marketing plan-nya sampai 2 jam, 3 jam. Maksud Anda baik supaya tahu semuanya. Tapi kita harus berpikir dari sisi orang yang dipresentasi. Satu, dia akan berpikir mungkin sudah ngantuk, sudah sebel, mau ngusir juga nggak enak. Yang kedua, dia itu juga akan membuat dia berpikir bahwa wah ternyata jalanin bisnis one more makan waktu, cerita aja 2-3 jam. Gitu. Capek. Dan ini kalau kita bicara bisnis, Bapak Ibu, secara keseluruhan yang benar seperti itu. Kalau kata mentor saya bilang begini, kalau kamu cerita komplit meyakinkan orang, dikasih waktu 3 jam, kamu semua orang juga pasti bisa. Tapi hanya dengan 10 menit, orang paham produk one more, orang paham marketing plan dan langsung join, itu tantangan. Ya, sorry, peliharaan saya. Sebentar, saya nutupin dulu. Oke, ya, jadi itu. Jadi bagaimana Anda tampilkan semuanya penguasaan produk marketing plan, tampil keren, tetapi tetap singkat. Jadi cara ibaratnya begini Bapak Ibu, karena ini presentasi itu kan perkenalan pertama, kasih sedikit saja supaya membangun penasaran. Justru presentasinya Anda 20-30 menit kalau di ruang tamu ya, sehingga akan ngasih ruang atau kesempatan orang untuk bertanya. Memang sengaja informasinya Anda sembunyikan. Dari situ kita akan tahu misalkan ada presentasi 3-4 orang, mana yang betul-betul berminat. Itu yang akan presentasinya kelihatan berkualitas. Next slide. Nah sekarang gimana caranya Pak Alang? Oke, faktanya seperti itu. Oke, slide berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan upgrade kualitas presentasi kita? Ya, di situ ada datanya. Intinya, gimana caranya Pak Alang supaya kualitas presentasi kita lebih baik sehingga orang lebih mudah tertarik. Nomor 1, Anda pakai produk one more setiap hari. Hah? Kok gitu? Iya, Anda pakai produknya setiap hari. Tujuannya apa Pak Elang? Beda Bapak Ibu ketika Anda cerita produk yang Anda sudah lama pakai atau tidak, keyakinannya itu akan beda. Ya, terlihat. Jadi apalagi kalau Anda presentasi, Anda langsung tunjukkan, nih saya pakai ini, nih saya pakai di sini. Kayak begitu. Ya kan orang lebih percaya. Dekamin nih, dekamin, B12 nih, B12 kayak gitu. Ya kan? Atau misalnya Anda ya, tapi kalau yang gentleman sama ladies nggak usah ditunjukin lah ya, karena tempatnya apa. Terus jangan terus ngangkat baju nih, apa ini pakai slim style nih di perut terus pamer pusar kemana-mana, apalagi emak-emak yang nggak gitu juga kayak gitu. Tapi maksud saya Anda pakai produk setiap hari itu baik Anda saat melakukan presentasi ataupun tidak. Di samping itu juga kan kita tahu produk one more memang sungguh sangat menjaga kesehatan dan stamina kita. Karena kalau Anda rajin pakai produk one more, Anda akan selalu fit. Jadi kelihatan presentasi Anda kelihatan sehat, cerah, semangat. Karena produk kita produk kesehatan. Ingat Bapak Ibu, kita pakai produk one more itu 90% manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan, mencegah kita untuk tidak sakit. Bukan hanya nempel-nempel baru pakai produk one more, kalau sudah stroke, asam urat, diabetes, bukan seperti itu. Caranya begitu. Cara yang kedua, Anda presentasi minimal 1 kali per hari. Ya, jangan dipikir join atau tidaknya di awal. Kenapa? Karena Anda sedang meningkatkan kualitas presentasi Anda. Dengan kata lain, latihan. Latihan makes perfect. Ya, Anthony Robbins mengatakan, repetition is mother of all skill. Pak Elang ngomong pakai bahasa Madura. Iyalah, show off dikit. Apa maksudnya Pak Elang? Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Ya, dan juga dikatakan kalau Anda mau ahli di sebuah bidang, Anda harus punya 10.000 jam terbang di
keahlian itu. Ya, gitu ya. Jadi banyak latihan kayak begitu. Nah, jadi kalau untuk latihan, nggak apa-apa Anda presentasinya ke orang yang Anda sudah tahu nggak bakal join, nggak apa-apa kan buat latihan. Yang ketiga, Anda rajin menghadiri acara BUM, baik online dan offline. Ya, rajin. Tujuannya apa? Tujuannya Anda belajar dari para pembicara-pembicara lain, para leader-leader, lihat bagaimana cara mereka menyampaikan produk, lihat bagaimana cara mereka menyampaikan marketing plan, lihat bagaimana cara mereka closing. Ah, males Pak Lang, boom mah begitu-begitu doang. Memang. Gitu. Acara paling ngomongnya gitu doang. Memang. Tapi Bapak Ibu, materi yang sama dibawakan oleh orang yang berbeda, itu dampaknya beda. Ya, Anda lakukan itu. Karena itu memang kebiasaan orang profesional. Ya kan, praktek belajar kan. Yang keempat, nah ini Anda baca buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dari Dale Carnegie. Ya, baca buku. Ya gimana lagi? Kan katanya mau profesional. Katanya mau punya penghasilan kayak Pak Guru kan. Ya kan, kayak Pak Is, kayak Pak Takim, kayak Pak Doni. Ya tidak ada cara lain. Apa hubungannya Pak Elang dengan baca buku? Karena di baca buku Mencari Kawan itu, Bapak Ibu, ya Anda kan belajar 3 hal yang sangat penting dan saya belajar banyak sekali. Yang pertama, satu, Anda belajar di buku, Anda akan belajar bagaimana membuat orang langsung menyukai Anda dalam waktu 30 detik. Anda masuk ruangan, mau presentasi, orang lihat Anda, prospek yang lihat Anda sudah langsung senang. Ya kan? Bukan karena ganteng atau cantiknya, bukan, tapi ada cara. Yang kedua, ini yang paling bagus. Anda belajar bagaimana caranya membuat orang lain mengatakan iya. Masuk Pak Elang? Iya. Ada itu, bagian ketiga. Ya, bagaimana membuat orang lain mengikuti jalan pikiran Anda. Anda belajar di situ. Yang ketiga, Anda kan di situ akan ada caranya bagaimana mengubah orang lain tanpa menyinggung mereka. Artinya, mengajarkan kita tidak berdebat, dan malah dapat banyak kawan. Ya, maka tidak saya bahas di sini, Anda harus baca sendiri. Itu buku wajibnya orang kalau mau sukses di MLM. Tidak hanya di MLM, di semua bidang. Itu tanya semua jutawan di bidang apapun, mereka pasti pernah baca buku itu. Ya. Lalu yang kelima, yang penting adalah Anda konsultasi ke upline pembimbing Anda. Ya, konsultasi gimana Pak Elang? Ya dibahas. Karena dengan upline Anda, bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan presentasi. Caranya gimana Pak Lang? Sesekali ya, Anda sudah pintar presentasi pun bilang ke upline plan, aku mau presentasi, tolong ditemani ya plan ya, tolong dilihat apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, cara konsultasinya seperti itu, dibimbing. Karena upline Anda, saya yakin sponsor Anda yang paling tahu karena paling melihat Anda. Ya kan, ada plus minusnya di mana. Oke, itu cara upgrade-nya. Oke, sekarang kita masuk P yang kedua, slide. P yang kedua adalah kualitas pribadi. Pribadi diri kita, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi settingnya ini masih tetap sama saat Anda melakukan presentasi. Yang pertama, bagaimana penampilannya. Ini mencakup apa, Pak Elang? Mencakup pakaian, ya kan? Alas kaki, kayak begitu. Kalau dulu mentor saya bilang, Bapak Ibu, kalau kamu sudah berada di bisnis MLM seperti ini, jangan pernah keluar rumah tanpa pakai sepatu. Meskipun nggak mau presentasi, iya. Meskipun cuma mau belanja, iya. Kenapa? Karena nanti di luar sana kamu nggak tahu kamu akan ketemu siapa. Gitu loh kan. Karena bisa selalu ngajak ngobrol. Penampilan harus dijaga Bapak Ibu. Ya bukan berarti terus kemana-mana harus pakai jas dasi yang laki-laki kayak gambar orangnya ini. Enggak lah ya. Gitu. Yang harus pakai blazer, enggak. Ya, tapi khususnya saat presentasi yang profesional, tidak harus bagus, tidak harus mewah, tapi profesional. Itu akan mempengaruhi. Karena bayangkan Anda presentasi bisnisnya bagus sekali, tapi saya presentasinya pakai kaos oblong, pakai jeans sobek-sobek, datangnya sendal jepit, orang join Kak Bapak Ibu. Ngeri. Ya, itu ya kesan pertama. Ingat, presentasi Anda adalah kesan pertama. Nah, yang kedua, tepat waktu. Nah, ini harus sangat digarisbawahi ini kita semua. Bagaimana caranya supaya tepat waktu? Saya ada tips, saya diajari Bapak Ibu bahwa saya melatih diri saya untuk saya janjian jam berapapun,
saya anggap janjian saya adalah setengah jam sebelumnya. Contohnya gimana? Contohnya saya janjian dengan jam 9, di kepala saya berpikir saya sudah harus sampai rumahnya setengah 9. Saya janjian jam 4, saya berpikir saya harus sampai di rumahnya setengah 4. Ya, dan itu mungkin kalau di teman-teman agak santai, tapi ini ya saya bersyukur saya 19 tahun hidup di Jakarta, Bapak Ibu tanya Pak Aldo, kami kalau janjian kami sangat terlatih dengan seperti itu, karena kadang-kadang kalau macet bisa meleset 1 jam. Bayangkan Bapak Ibu, kan sayang sekali Anda presentasi orang yang bagus, tapi dia sudah kecewa. Apalagi kita selalu bilang bahwa internasional, bisnis internasional dengan standar Eropa, dan orang Eropa selalu tepat waktu, Bapak Ibu. Gitu. Anda boleh tulis ya sebagai tambahan, karena ini prinsip hidup saya pribadi, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Saya ulang, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ya. Lalu yang berikutnya, ketiga adalah sikap saat kita berbicara. Sikap saat berbicara, contohnya bagaimana? Kayak begitu. Ya, salah satunya adalah sebenarnya ini kalau disingkat kita bicara tentang kesantunan saja sih, Bapak Ibu, ya kan, kita serius atau tidak, maksudnya begini, humoris ya, memang kalau dalam presentasi kita perlu memberikan humor misalkan supaya nggak terlalu tapi humornya juga kita jaga supaya nggak kebablasan, nggak menyinggung, atau misalkan humor-humor yang yang agak nakal seperti itu akan sangat mempengaruhi, ya kan, sikapnya, sikap dari keyakinan Anda. Sikap saat bicara, jadi cara Anda menatap orang dan sebagainya. Maka tadi di awal saya bilang itu semua Anda pelajari di buku Cara Mencari Kawan, ya kan. Nah kemudian ini saya tidak saya tulis di sini, tapi satu hal juga adalah sikap saat bicara itu orang akan melihat bahwa sikap Anda bicara sebagai pebisnis besar atau pebisnis kecil. Kayak begitu. Saya tahu bahwa kadang-kadang banyak teman-teman tuh yang presentasi produk dulu deh, baru nanti kalau join baru diceritain bisnisnya, kayak begitu. Itu akan sangat mempengaruhi sikap kita saat bicara, Bapak Ibu. Ya kan, apakah kita hanya mau jualan saja tapi betul-betul merangkul dia menjadi partner di bisnis One More ini, sikap bicara kita akan kelihatan. Oke, nah sekarang selanjutnya, next slide. Jadi gimana caranya Pak Alan supaya kita bisa upgrade kualitas pribadi kita? Ya. Nah, jadi yang pertama, Anda buat yang namanya dream book atau buku impian atau dream board atau papan impian. Apa itu dream book, Pak Alang? Dream book adalah buku atau papan yang berisi gambar-gambar atau tulisan tentang hal-hal impian-impian yang Anda mau wujudkan di One More ini apa, Bapak Ibu. Ya kan, mungkin Anda tampil foto mobil, foto rumah, foto umroh, foto Mekah misalnya, atau foto luar negeri, atau foto wisuda karena Anda ingin melakukan memberikan pendidikan terbaik sama anak-anak. Ya ampun Pak Lang, cuma presentasi, apa hubungannya Pak Lang? Sangat berhubungan Bapak Ibu. Gitu. Bedanya adalah orang-orang yang tidak punya dream book atau tidak punya dream board, artinya tidak melihat One More ini belum melihat One More ini sebagai sarana untuk mewujudkan impian. Saat presentasi beda. Ya, saat sikapnya akan bilang begini, ya lu join syukur, enggak ya sudah. Kenapa sih? Cari uang tambahan, lumayan join 385. Itu. Tapi orang, meskipun bukan berarti Anda ceritakan impian Anda pada prospek, enggak Bapak Ibu. Tapi ketika Anda membawa impian Anda di dalam hati, beda ngomongnya, percaya deh. Ya kan akan memancar kemana-mana. Kayak begitu. Dan itu entah mengapa prospek Anda jadi yakin bahwa Anda di One More memang mau mewujudkan impian, bukan coba-coba jadi pemain MLM. Pemain MLM itu gimana Pak Lang? Ya main-main doang di MLM. Coba sini, nggak dapat, coba sana, bonusnya susah dikit, cari yang lebih susah, lebih gampang. Ya karena itu orang-orang yang nggak punya impian yang jelas, Bapak Ibu. Kayak gitu. Saya pribadi, ya kalau sekarang dipikir kenapa ada ratusan perusahaan MLM, saya, Pak Doni, Pak Indi, ya memilihnya One More di samping produk masing-masing marketing plan, karena memang kami melihat hanya One More yang bisa
mewujudkan impian kami dengan waktu yang relatif singkat, Bapak Ibu. Di luar sana kalau bicara tentang 100 juta, 200 juta per bulan, banyak. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, hanya di One More. Itu beda, akan beda sekali cara kita presentasi. Ya. Yang kedua, supaya upgrade kualitas pribadi, Anda ikuti semua training One More Academy, online dan offline, dan training yang dilakukan oleh upline Anda. Ya kan, upline Anda kan luar biasa. Jadi kadang-kadang mereka bikin Zoom sendiri, group meeting sendiri, melakukan upgrade. Anda ikuti semua. Itu akan kelihatan sekali orang yang ilmunya banyak di dalam, Bapak Ibu. Itu akan terbawa saat Anda presentasi. Karena saat kita presentasi kan nggak cuma presentasi, tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kayak gitu kan. Dengan hadir ke trainingnya, mengikuti, mencatat seperti ini, Anda jadi bisa punya jawabannya. Itu akan mempengaruhi. Kalau orang punya pertanyaan, Anda bisa menjawab dengan penuh percaya diri, itu akan mempengaruhi keyakinan dia untuk join dengan Anda. Tapi kalau orang aja kayaknya nggak punya ilmu, ini apaan? Katanya bisnis juta-jutaan, ditanya begini nggak tahu, ditanya begitu nggak tahu. Orang ragu. Join One More, join. Sama siapa? Sama orang lain. Dia cari yang lebih berilmu. Oke. Nah, yang ketiga, baca buku lagi. Ya, baca buku. Pak Elang hobi banget tuh ngomong dikit-dikit baca buku. Lah gimana Bapak Ibu? Itu memang bukan elang, ayatnya elang. Memang semua orang tahu Pak di MLM memang harus. Saya tunjukin dulu ya. Ini rak buku saya Bapak Ibu. Ya. Jadi karena ya makanya itu ya background-nya kelihatan ya. Di belakang saya ini perpustakaan pribadi saya dari zaman kuliah. Saya ngambil keputusan kecil, sebulan sekali beli buku satu, dibaca nggak dibaca belakangan kayak begitu. Dan karena sampai sisi ini, makasih Mbak Sri dan tim saya tahu, Pak Aldo juga tahu. Di rak buku saya ini kalau buku tentang MLM saja ada 37 buku Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mencintai industri ini. Bukan masalah dapat duitnya gimana nantilah profesional. Ya, tapi untuk pertama Anda baca buku, boleh kembali ke slide-nya Mas Aldo, baca buku berpikir dan berjibalas besar dulu deh. Ya, karena di situ sama akan mempengaruhi sikap Anda saat presentasi. Ketika Anda melihat One More ini betul-betul besar. Bagaimana cara berpikir besar itu bukan ngomong One More besar, One More besar, One More besar, One More besar, bukan, tapi ada pengetahuan. Ada pengetahuan ya dengan ini, sehingga Anda juga tidak mudah frustasi ketika akhirnya prospek mengatakan enggak. Kenapa? Karena Anda mikir besar, kayak begitu, ya kan? Contoh mikir besar adalah One More hari ini, baru kalau dihitung sejak launching belum 1 tahun, bulan Juli, gitu loh kan. One More masih akan ada 10-15 tahun lagi, masih ada, insya Allah selama-lamanya, amin, gitu kan. Jadi nggak akan terlalu baper karena contohnya nih, saya masih apprentice, tapi tim saya sudah banyak yang master dan sebagainya. Karena baca buku berpikir berjiwa besar, kayak gitu. Saya tahu bahwa di buku itu dikatakan bahwa sukses orang timingnya beda-beda. Saya sudah tahu, makanya saya tidak terintimidasi. Nah, itu salah satu efek ya baca buku. Yang keempat, sama lagi rajin ke upline, konsultasi ke upline dan pembimbing. Paling enggak sebulan sekali, Bapak Ibu. Ya Anda harus ketemu sama upline Anda. Karena upline Anda yang tahu di lapangan apa yang perlu di-upgrade dari Anda, apa yang dikurangi. Kayak begitu. Contoh, saya ini orangnya sanguin, banyak ngomong. Maka dulu mentor saya bilang, Lang, kamu kalau ngomong apa-apa bagus, tapi separuh aja. Itu hanya upline saya yang bisa ngasih tahu saya, Bapak, karena beliau yang mengerti. Nah, seperti apa upline Anda yang tahu. Jadi ingat Bapak Ibu, upline bukan hanya sekadar orang yang posisinya di atas, tapi upline pembimbing Anda adalah ya, Anda angkat sebagai pelatih, pembimbing, orang-orang yang mengarahkan Anda, membantu Anda, mengarahkan Anda. Nggak cuma punya omset besar hanya efek Bapak Ibu, tapi yang terpenting menjadikan Anda pribadi yang lebih berkualitas, lebih profesional di One More gitu. Ya, makanya di titik ini tanya ke upline, menurutku kebiasaan apa yang aku harus kurangi, atau kebiasaan apa yang harus aku tambah, kelemahanku apa, kayak gitu. Mumpung konsultasi sama upline gratis ya Bapak Ibu ya. Oke, slide. Ini yang terakhir ya, P yang terakhir. Nah,
P yang terakhir adalah kualitas prospek. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kualitas presentasi Anda sudah bagus, kualitas pribadi Anda sudah top tanpa cacat luar biasa. Apakah kalau presentasi selalu join? Enggak. Ya kan, tergantung kualitas prospeknya. Yuk kita contohkan, Pak Guru kan kualitas pribadi gimana? Keren, Diamond Master. Ya kan, kualitas presentasinya pasti top. Bisa presentasi 2 bahasa kan, bahasa Turki bisa, bahasa Inggris bisa, dan di seluruh dunia. Apakah semua orang yang dipresentasi Pak Guru kan join? Tidak. Kenapa? Ya kemungkinan yang ketiga, kualitas prospeknya. Nah, di D ini Bapak Ibu, saya ingin Anda tahu bahwa kalau sehingga saat ini, misalkan Anda kok belum punya tim bisnis dan sebagainya, sementara Anda merasa prospeknya sudah, presentasi Anda sudah bagus, pribadi sudah bagus, apalagi yang sudah punya peringkat apprentice dan sebagainya, kayak begitu, bisa jadi kualitas prospeknya. Contohnya apa ini, Pak Alan? Yang pertama, yang paling sering adalah daya beli. Ya, segmentasi Bapak Ibu, gitu. Jadi memang kalau Anda bercerita tentang produk One More ke siapapun, betul Bapak Ibu, karena produk kita bisa membantu siapapun, tidak kenal kalangan sosial ekonomi apapun. Dia mau orang, maksudnya mau karyawan buruh, dia mau jenderal, dia mau gubernur, kalau sakit aja, asam urat aja, dan One More nggak pilih kasih. Kalau bicara tentang kasih produknya dalam konteks membantu, tapi kalau dalam konteks bisnis, daya beli harus dilihat Bapak Ibu, gitu kan. Jadi ya lihat-lihat, balik lagi tujuannya Anda apa. Kalau Anda mau cari partner bisnis ya kelas ekonominya harus dilihat gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Dan kualitas prospek yang berikutnya apa? Kita perlu lihat prospek ini cocok atau enggak untuk bisnis ini. Maksudnya gimana Pak Alan? Tidak, bukan sebuah rahasia ya, tidak dipungkiri banyak orang yang masih karena salah informasi yang tidak benar atau tidak pas, negatif terhadap industri ini MLM. Dengan kata lain orang-orang seperti itu ya nggak cocok, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Jadi kalau dia nggak join, memang karena dia nggak suka sama bisnis ini, nggak apa-apa, kayak begitu. Dan kita tidak harus membenci mereka, gitu kan. Banyak orang nggak mau main musik bukan karena benci musik kan Bapak Ibu, ya karena memang nggak bisa main musik, santai aja. Ya toh. Nah yang ketiga, kualitas prospeknya itu apa? Sikap kita Bapak Ibu adalah mencari orang yang sedang mencari. Maksudnya gimana? Kita mencari orang yang sedang mencari peluang, mencari jalan keluar dari masalah. Itu, ya. Nah biasanya kalau orangnya punya daya beli dan dia memang punya sikap positif terhadap bisnis ini, lalu memang dia sedang cari-cari sesuatu untuk menyelesaikan masalah finansial, kemungkinan dia akan join. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3 ini ada yang enggak, dia lagi enggak butuh, dia lagi nyaman hidupnya, ya enggak apa-apa. Kalau seperti itu gimana Pak Alang? Tetap jaga hubungan. Saya sering sekali ditanya, dan mungkin Anda sering dapat pertanyaan itu, Pak, kalau saya presentasi orangnya bilang enggak punya duit, solusinya gimana ya? Ya saya jawab, ya cari berikutnya presentasi orang yang punya duit, Bu. Nggak ada cara lain. Masa orang yang nggak punya duit kita presentasi sama One More atau simsalabim tiba-tiba jadi punya duit aja Anda. Gitu kan. Artinya memang harus pilah-pilah, bukan pilih-pilih Bapak Ibu tapi pilah-pilah. Ya kan, tulis nama semua orang, artinya pengharapan. Anda mau cerita siapa saja, tapi kita bisa menilai orang itu mampu beli atau enggak. Bukan berarti tidak diceritain, tetap ceritain. Tapi kalau orang kita sudah tahu memang tetangga kita itu mungkin kesulitan keuangan dan dia tidak tertarik beli produknya, ya tidak usah terlalu dipikirin karena kita sudah tahu. Tapi tugas kita yang penting kita ngasih informasi tentang produk maupun peluang usaha. Nah, sekarang mungkin slide berikutnya, mungkin Anda akan bertanya, oh berarti pasti berikutnya gimana caranya nge-upgrade kualitas prospek? Bukan Bapak Ibu. Tidak ada cara meningkatkan kualitas prospek. Ada cara meningkatkan kualitas presentasi. Ada yang bisa dilakukan untuk menentukan kualitas pribadi, tapi tidak bisa kita menemukan cara untuk meningkatkan kualitas prospek. Yang ada Bapak Alang, yang ada adalah caranya menemukan prospek yang berkualitas itu ada, karena kita tidak mau mengubah orang, ya kan? Nah, caranya gimana? Yang pertama Anda buat buku daftar nama. Buku daftar nama itu apa Pak Alang? Buku tulis yang tipis.
biasa saja. Lalu Anda tuliskan nama-nama semua kenalan Anda, semua kontak Anda di WhatsApp itu. Anda tulis nama tok aja. Minimal 100 nama. Ini langkah penting Bapak Ibu. Banyak orang yang drop out dari bisnis ini karena tidak ini langkah sederhana tapi banyak tidak melakukan. Dan banyak orang yang mundur dari MLM karena tidak melakukan langkah sederhana ini. Maksudnya gimana Pak Alang? Mereka join semangat dengan one more dan hanya mengandalkan ingatan si itu. Daftar namanya nggak pernah ditulis. Dia presentasi 5-7 orang yang cuma join satu itu pun karena asam urat nggak jalan. Baru presentasi 12 orang dan dia bilang bisnis ini susah. Padahal di WhatsApp-nya ada 300-400 daftar nama orang. Kenapa nggak dipresentasi? Karena nggak ditulis. Kan bisa dibaca WA Pak Lang, beda harus ditulis. Dan nulisnya nulis tangan. Ya. Lalu kemudian langkah kedua ya Anda lakukan review daftar nama bersama klien Anda. Reviewnya itu gimana sih Pak Lang? Nah, saya rasa nanti dalam waktu dekat One More Academy akan menerbitkan ya. Jadi langkah-langkah untuk melakukan reviewnya seperti apa. Tapi secara singkat saya pilih begini, saya akan ajarkan begini. Jadi misalkan Anda pilih yang Anda bisa menentukan bahwa prospek itu contohnya ekonominya di atas atau di bawah Anda. Misalkan seperti itu. Gampang. Jadi kalau misalkan, oh dia ekonominya lebih bagus daripada saya kasih bintang. Kalau di bawah atau sama biarin. Gitu kan. Yang kedua, teman. Jumlah temannya gimana? Dia orang yang temannya lebih banyak atau sedikit daripada Anda. Kalau lebih banyak, contreng. Kalau enggak, biarin dulu. Kayak gitu. Ya kan. Lalu yang ketiga ambisinya, orang itu kayak gimana, kerja keras, ambisi mau nyari sesuatu atau sudah nyaman, kok dia ambisi contoh. Nanti Anda tinggal menghitung bintangnya saja, kurang lebih seperti itu. Nanti ada caranya. Itu memang butuh sesi khusus Bapak Ibu ya, tidak saya bahas hari ini. Tapi intinya bahwa Anda perlu melakukan database, ditulis dulu daftar namanya lalu dipilah, ya kan. Contoh lain adalah kalau Anda tulis semua daftar nama 100 lalu Anda bintangi, misalnya orangnya pernah di multi level. Kayak gitu. Itu akan menentukan, itu memilih. Kayak gitu. Dimana kalau biasanya kalau bintangnya ada semua Bapak Ibu, peluangnya untuk mereka join lebih besar. Ya, dan aktif. Ya. Yang ketiga, prospecting. Ya, saya tidak akan nanti akan ada materi khusus dari One More Academy tentang prospecting. Prospecting itu apa Pak? Kenalan, gampangnya kayak gitu. Mulai nambah teman baru, kenalan. Buat di prospek enggak. Yang penting kenalan dulu. Sehari coba deh ngomong sama 2 orang yang Anda tidak kenal. Kita orang Indonesia sudah biasa melakukan itu. Tapi betul-betul ngajak ngobrol, kenalan dengan orang baru. Ya kan, di warung biasanya beli langsung pergi. Nah, coba sekarang ngobrol sama pemilik warungnya. Kenalan. Ya, sekedar tahu tapi jadi kenalan. Untuk dipindahkan ke daftar nama itu. Nanti akan ada ya materi secara khusus tentang itu. Dan yang keempat, ini yang penting. Anda baca buku Freedom is Not Free. Ya, baca buku Freedom is Not Free. Kenapa? Karena di situ Anda akan diajari secara lebih lengkap Bapak Ibu cara menemukan prospek yang berkualitas itu seperti apa, ada offline, online. Intinya Anda nambah daftar nama. Jadi bisa jadi Anda teman Anda 50 sudah Anda presentasi semua kayak begitu. Terus bagaimana? Ya kenalan. Ada caranya, ada. Ya, kita tunggu nanti dari One More Academy training khusus tentang itu. Dan kelima tentu saja sekali lagi konsultasi, upline bimbing. Akan selalu seperti itu Bapak. Anda lihat teman-teman 1, 2, 3 apapun salahnya selalu ada baca bukunya, selalu ada konsultasi dengan upline-nya. Pesannya sama. Nomor 1 kita harus upgrade lewat buku karena buku adalah alat upgrade diri yang paling bagus, beda dengan audio maupun pertemuan. Ya. Kemudian Anda selalu kan konsultasi dengan upline Bapak Ibu. Anda mau sukses di One More, Anda mau jadi juara di One More, semua juara punya pelatih. Jadi bagi Anda yang hari ini belum punya pelatih, setelah sesi ini terpenting Anda angkat pelatih. Kayak gitu, tinggal nurut saja sama upline pelatih Anda itu mau seperti apa. Kayak gitu. Anda tahu, saya punya pelatih banyak. Ada Pak Nakim, ada Pak Ismet, ada Pak Gurkan, ada Pak Naim. Kayak gitu. Betul kata Pak Naim semalam, bulan-bulan pertama saya join sama One More itu yang paling saya teleponin Pak Naim. Kenapa? Karena Pak Ismet, Pak Nakim waktu itu juga belum paham marketing Pak. Saya belajar dan sampai ini dekat dengan beliau ya, konsultasi dan konsultasi. Oke, saya ringkas ya, kita ringkas cepat saja. 3P-nya apa tadi? Pertama kualitas presentasi, yang kedua kualitas pribadi, yang ketiga kualitas prospek. Oke, next slide. Nah, ini bukunya ya Bapak Ibu, Freedom is Not Free. Jadi Anda bisa beli ini secara online. Saya bukan agen bukunya, Bapak Ibu. Anda beli saja secara online. Kayak begitu ada. Akan lebih baik kalau Anda beli ori.
Ya nanti Nah, itu saja bukunya. Lalu slide terakhir intinya adalah terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya, terima kasih. Sudah dicatat ya teman-teman ya. Ingat tugasnya setelah ini Anda malam hari ini tulis 2 orang untuk Anda ajari ini. Nah, di akhir sesi ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah cerita supaya lebih mudah mengingatnya tentang P yang ketiga, yaitu kualitas prospek. Ceritanya. Coba saya mau tanya sesuatu sama teman-teman sekalian, tolong dijawab lewat chat box ya. Anda pasti tahu ikan hiu dong, tahu ya, ikan hiu. Ya, yang film Jaws kayak gitu. Ya. Pertanyaan saya begini, teman-teman, ikan hiu hidupnya di mana? Tolong diketik. Ikan hiu hidupnya di mana? Silahkan dicat. Laut. Oke. Ada yang lagi? Laut. Oke. Nggak ada yang tulis di gunung ya? Oke. Laut ya? Iyalah, hidup di laut. Oke. Baik, ceritanya begini. Jadi ini tentang seorang nelayan yang dia nelayannya itu nggak pakai jala tapi pancing, dia pemancing kayak begitu. Jadi dia mancing banyak ikan yang dia dapat dan sebagainya, sampai suatu ketika dia tuh kepikir, aku pengen sekali aja mancing itu dapat ikan hiu gede keren gitu kan, karena yang dia dapat selama ini kan ikan lele, ikan mas kayak gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya dia memutuskan karena dia tahu nggak mudah dapat ikan hiu, maka dia berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan setiap hari, itu umurnya 30. Tuhan, izinkan aku mancing ikan hiu saja, 1 kali saja Tuhan seumur hidupku. Gitu kan. Aku akan rajin ibadah, aku akan lakukan kebaikan, aku siap kerja keras. Gitu. Tapi tolong Tuhan, ikan hiu saja, 1 saja. Setiap hari dia seperti itu, dan setiap hari dia akan pergi ngambil pancingnya dan mulai mancing dari pagi sampai malam. Kan? Nah, sampai 50 tahun Bapak Ibu, dia melakukan itu setiap hari, konsisten, rajin, positive thinking. Waduh, dia sedemikian yakinnya, karena dia juga meyakini Tuhan menyertai prasangka hamba-hambanya. Dia meyakini bahwa apapun yang saya minta pada Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Dan dia hanya minta 1 ikan hiu. Dia yakin. Dia juga ikut kelas hipnoterapinya Pak Yudi untuk mempengaruhi bawah sadarnya, visualisasi, nanti akan dapat ikan hiu dan sebagainya. Semua teknik sudah dia lakukan. 50 tahun Bapak Ibu nggak dapat ikan hiu 1 pun. Sampai umur 80 tahun dia meninggal. Masuk surga karena amal budinya baik. Hal pertama yang dia lakukan sampai di surga menghadap Tuhan adalah dia komplain. Dia bilang, Tuhan, saya ini percaya kamu mengabulkan semua doa, engkau menyertai semua prasangka hamba-hambamu, dan saya cuma minta 1, dan saya sudah ikhtiar manjada-wanjada, saya mancing setiap hari. Saya cuma minta 1 Tuhan, ikan hiu, kok nggak dikasih? Tuhan tersenyum dan tanya begini, anakku, selama ini kamu mancingnya di mana? Dia menjawab, di empang. Ya gimana? Hidupnya di laut kok mancingnya di empang air tawar. Apa pesannya Bapak Ibu? Untuk sukses di One kita harus positive thinking, berpikir berjiwa besar. Dia akan yakin, punya iman dan sebagainya. Tapi Tuhan juga membekali kita tidak hanya dengan budi, tapi dengan akal dan budi. Keyakinan boleh, harus, ya, tapi ilmu tetap harus ada. Kayak begitu. Karena jangan sampai kita sudah kerja keras, tapi karena berada di tempat yang salah, ya nggak sukses-sukses juga. Sama, Anda orang yang luar biasa,
rajin, kerja keras, semangat, siap mewujudkan impian, tapi juga perlu pintar-pintar memilah siapa yang Anda presentasi supaya Anda cepat ketemu orang yang tepat dan Anda semua jadi master-master One More 2023. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Aldo. Matur nuwun. Sama-sama Pak Lang. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya Om Lang ya. Teman-teman sudah lihat beliau begitu kelihatan ya kalau beliau itu sangat sangat hafal mati istilahnya. Kalau menurut saya itu sangat menguasai betul apa materi presentasi yang dia bawakan. Itu semua berkat pengalaman dan tadi baca buku, terus menerus latihan, because practice makes perfect ya. Semakin latihan, semakin kita mendekati dengan kesempurnaan. Jadi teman-teman, secara ringkas memang banyak orang bilang dalam network marketing itu bisnis itu semua tentang duplikasi. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang sudah hebat, Om Elang, kita sudah mau lihat Mr. Gurkan, kita lihat Pak Ismet, kita lihat Pak Donisius, apa yang harus kita lakukan adalah menduplikasi apa yang selama ini mereka lakukan sehingga kita terbawa, sehingga kita menjadi sukses seperti mereka-mereka. Tapi aneh, ini ada tapi yang sangat besar dan jarang sekali orang kasih tahu. Kalau kita nonton, ini sebagai contoh ya, kalau kita nonton sepak bola misalnya, atau kita nonton basket misalnya, kita lihat ada LeBron James, atau ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo gitu ya, ada pemain bola, atau kita nonton badminton gitu, ada atlet-atlet di situ, ada Sinisuka Ginting mungkin, teman-teman, mereka adalah orang-orang yang sudah sukses di bidangnya, gitu ya. Kita melihat pebisnis, ada Warren Buffett, mereka adalah orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Dan kita gampang aja kita ngomong, ya kita tinggal duplikasi, lakukan apa yang mereka lakukan. Oh yo, nggak segampang itu. Coba Anda nendang seperti Cristiano Ronaldo, bisa apa enggak? Belum tentu. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda harus berlatih. Jadi untuk sekedar melakukan kata yang sangat simpel, duplikasi itu, Anda harus banyak-banyak mengupgrade. Anda harus banyak-banyak melatihan, latih diri Anda, harus banyak-banyak ikut training, harus banyak-banyak konsultasi. Jadi bukan cuma gampang saya tinggal menduplikasi, nggak semudah itu menduplikasi, perlu banyak latihan. Coba disuruh menduplikasi apa yang Pak Lang lakukan, menduplikasi apa yang Om Ismet, Om Doni, Mr. Gurkan lakukan, harus diduplikasi juga habit kebiasaannya, harus diduplikasi juga perjuangannya melatih dirinya, harus diduplikasi juga semangatnya, pantang menyerahnya. Jadi bukan hanya, oh dia presentasi ke sini, gaya ngomongnya seperti ini, sepatunya ini, jasnya ini, bukan hanya itunya. Tapi kita harus sering-sering mengupgrade diri kita juga harus sering-sering membaca buku. Mau lebih sukses dari Om Elang, baca buku lebih banyak dari dia. Mau lebih sukses dari Mr. Gurkan, jangan kita pantang menyerah. Bayangin, Om Elang menemani Mr. Gurkan 28 hari 17 kota. Seorang Diamond Master yang pendapatannya sudah, wah saya udah miliaran, udah angka yang di luar bayangan saya bahkan ya. Sejauh ini masih mimpi buat kita semua, buat saya, tapi beliau masih ke kota-kota kecil, jadwal yang begitu padat. Siap menduplikasi yang seperti itu? Kalau siap, ketik angka 99999 yang banyak untuk Om Elang. Siap sukses harus siap juga dong kita dengan konsekuensi dan latihannya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan Om Elang? Jauh ini apa kita sudahi karena waktu sudah mulai larut, teman-teman bisa meresapi, memikirkan apa yang telah disampaikan oleh Om Elang nih. Luar biasa banget nih trainingnya memang. Saya rasa karena kita juga saya rasa bisa diakhiri Om Aldo karena kita sepakat bahwa untuk punya bisnis yang besar, organisasi yang besar, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita juga membangun budaya dulu, dan salah satunya budaya yang sedang sama-sama ya kita ringkas lewat One More Academy itu ya. One More Academy teman-teman dibuat tujuannya bukan hanya sekedar untuk pendidikan tapi membangun budaya kultur ya supaya kita semua menjadi pebisnis yang
istilahnya beretika dan profesional, beretika dan berintegritas. Nah, salah satunya memang saya dan Om Aldo sepakat bahwa kita semua leader itu sepakat bahwa untuk training-training seperti ini kita akan 1 jam saja, ya kan? Seperti saya bilang tadi, singkat, bermakna, seperti kenanganmu dengan mantanmu, ya kan? Gitu. Tapi dapat, gitu kan. Yang penting mengingatkan saja pesan saya teman-teman tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi Anda mulai membangun, seperti kata Pak Aldo, membangun kebiasaan baru setelah training siapapun, yaitu Anda ikuti training siapapun, pembicaranya siapapun, Pak Aldo, Pak Idit, Pak Gurkan, siapapun, siapkan mindset, itu yang saya lakukan bertahun-tahun, bahwa besok Anda harus ngajar 2 orang materi yang Anda terima hari ini. Itu cara menguasai teori yang paling efektif. Ya, itu saja. Terima kasih, Mas Aldo. Oke. Kalau begitu teman-teman, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih juga Om Elang atas ilmunya yang bermanfaat. Sampai ketemu pada training-training berikutnya. Ya teman-teman, ke depannya training-training Warmo Academy itu akan singkat, padat, dan jelas sehingga teman-teman tidak bosan, sehingga teman-teman bisa memiliki waktu untuk melakukan yaitu tadi hal yang actionnya gitu. Jadi kita tidak hanya duduk and listen, we listen enough, kita dengarkan dengan cukup, kita lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu kemudian hari di pelatihan yang lain di One More Academy. Bye-bye.